Shalom semua saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa semua saudara baik dan sehat-sehat, sama seperti jiwa kita, sehat, makmur, diberkati, dan kita selalu alami anugerah Tuhan yang berlimpah. Saya percaya pada kesempatan kali ini kita boleh kembali dapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita diingatkan atas tuntunan Roh Kudus, tuntunan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya biarlah setiap firman yang ditabur menjadi berkat bagi setiap saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan kali ini kami boleh kembali datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami diubahkan, jiwa kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa tuntunan ini membawa kami kepada anugerah Tuhan yang sempurna. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, sama-sama kita boleh berkata, amin, 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 amin. Ya, senang sekali kembali boleh berjumpa dengan saudara pada kesempatan kali ini. Satu tema yang saya mau sampaikan yaitu adalah pilihan hidup. Ya, setiap kita diberikan sebuah pilihan hidup. Dan saya rindu untuk membahas dan membagikan tentang tema ini, pilihan hidup. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu hasil daripada pilihan kita. Ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari pilihan hidup. Katakan pilihan, satu, dua, tiga, pilihan. Nah, bahkan Tuhan itu sendiri memberikan kepada setiap saudara dan saya satu kata free will, kehendak bebas terhadap apapun yang kita mau pilih, terhadap apapun yang kita mau lakukan. Seperti apa hari-hari kita, seperti apa kita mau gunakan waktu kita punya free will. Kita nggak diciptakan seperti robot, enggak. Tapi setiap kita punya free will. Kalau berapa dulu ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa kok kesempatan itu ada di dalam setiap kehidupan kita? Itu karena choices. Kesempatan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu adalah berdasarkan pilihan yang kita ambil. Saya dulu teringat ketika dibelikan mainan oleh mama saya. Dan ketika beli mainan itu biasanya mama saya paling tidak suka. Kenapa? Karena saya kalau pilih mainan itu lama sekali ya. Saya ambil itu mainannya, saya pegang, saya lihat, diraba ya kayak uang palsu gitu ya. Dilihat, diterawang, diraba. Dan saya ingat ketika ambil mainan itu, saya berkata kepada diri saya berkata begini. Saya ini sebenarnya kepingin, tapi kok di rumah sudah ada. Duh sayang deh ya, sudah enggak usah dulu deh. Saya taruh lagi, pindah ke tempat lain. Saya lakukan itu lagi. Pengen, tapi kok ya sudah nggak perlu deh. Saya kembalikan lagi. Ternyata saudara yang terjadi memang tabur tuai itu ada. Ya, benar apa yang Bible katakan. Sekarang saya punya istri kalau belanja lama bukan main. Begitu masuk ke sebuah toko gitu kan, dia sudah pilih-pilih-pilih, milihnya saja sudah lama ya. Gitu dia suka mungkin ambil 3 atau beberapa piece gitu, ya cobalah, sudah milihnya lama, nyobanya lama, keluar dari kamar ganti, saya berkata, yuk sudah bayar, mana? Nggak ada yang diambil, saudara, dikembalikan semua. Dan di situ, aduh, ya pilihannya itu loh, susah sekali untuk bisa mendapatkan pilihannya. Nah, apa yang sebenarnya saya mau ceritakan kepada setiap saudara? Bukan hanya saja saudara ini punya pilihan, tetapi lebih dari itu, Tuhan itu yang memilih saudara. Ya, sekali lagi saya berkata, Tuhan itu yang memilih saudara. 1 Tesalonika ayat 1 ayat 4 berkata begini, saudara-saudaraku yang terkasih, kami mengetahui bahwa kamu adalah orang pilihan Elohim. Wah, ini nggak main-main, saudara. Saudara itu dipilih. Bahkan Bible berkata kita adalah pilihan Elohim. Di handpick, ditunjuk sendiri sama Tuhan. Begitu luar biasa. Berapa waktu lalu saya sedang pergi melayat. Dan ketika pergi ke rumah duka, kami dengan beberapa rombongan ada full timer juga gitu kan. Dan karena memang yang ayahnya daripada yang meninggal ini adalah salah satu orang penting.
Kemudian ketika kami mau masuk ke rumah duka, adalah satu papan itu yang besar sekali, papan bunga ya dari Pak Presiden. Dan akhirnya yang terjadi beberapa dari full timer itu dekat ke foto papan bunga dari Pak Presiden dan akhirnya mereka berfoto. Walaupun kelihatan norak, tapi satu kalimat yang tercetus itu berkata begini, belum bisa foto sama Pak Presidennya, paling enggak foto sama kembangnya dulu. Ya kan? Belum bisa foto sama Presiden, jadi foto sama kembangnya yang dari Presiden. Dan itu bukan untuk full timer itu lagi, untuk yang meninggal itu. Tetapi merasa sangat spesial hanya ketika melihat karangan papan bunga dari Presiden Indonesia. Dan saya mau berkata kepada saudara hari ini, saudara tidak sedang dipilih oleh papan bunga, ya kan? Tapi saudara itu dipilih langsung oleh Tuhan. Saudara adalah orang pilihan Elohim. Pada waktu kita bisa berjumpa dengan Pak Presiden saja, kita bisa mungkin dipilih sama Pak Presiden, kita bisa merasa spesial. Tetapi hari ini kabar baik yang saya mau sampaikan bahwa setiap saudara hari ini itu dipilih langsung oleh Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih setiap saudara. Apa yang terjadi ketika Tuhan memilih kita? Saudara pernah bertanya nggak? Aku ini sudah dipilih Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan itu memilih saya? Adakah perubahan atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Seperti apa yang akan terjadi ketika Tuhan itu memilih saya? Ayo saya mau ajak saudara buka Yosua 24 ayat 13. Nah, ini apa yang akan terjadi ketika Tuhan memilih saudara di Yosua 24 ayat 13. Sana dikatakan, Aku memberikan kepadamu suatu negeri yang tidak kamu usahakan dan kota-kota yang tidak kamu bangun, lalu kamu tinggal di dalamnya. Kamu memakan hasil kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Ini loh, kerennya Tuhan kita. Ketika Dia memilih kita, Dia itu merancangkan sedemikian rupa. Ada anugerah yang hebat bagi saudara dan saya. Ayat ini tadi tidak berkata bahwa aku akan memberikan. Tapi di ayat tadi berkata Tuhan memberikan. Ini bukan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, tetapi sesuatu yang pasti Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hari ini saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah. Apa sih anugerah itu? Apa yang tidak kita layak, apa yang seharusnya kita tidak dapatkan, malah Tuhan itu sediakan untukmu dan untukku. Katakan bersama saya, aku terima mujizat. 1, 2, 3. Aku terima mujizat. Ya. Kemudian di kalimat berikutnya berkata begini, kamu memakan hasil kebun anggur dan hasil kebun daripada zaitun. Saya mau expose daripada kebun anggur. Ternyata kebun anggur ini memiliki satu makna yang hebat, yaitu adalah spiritual labor, pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat. Ya. Kebun anggur itu terjadi karena spiritual labor. Tidak akan kebun anggur itu bisa terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu bagaimana anggur itu bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Menjadi satu ladang yang subur, yang bisa kita nikmati. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Manusia hanya bisa menanam dan dibiarkan, diberi pupuk, dan disirami. Tetapi sementara proses buah itu bisa bertumbuh lebat, bisa dituai, kita nggak ada yang tahu. Bahkan kalau saudara suka tanaman, ketika saudara punya tanaman yang indah, kemudian saudara opok-opok terus, saudara kasih air terlalu banyak, kasih vitamin terlalu banyak, maka yang terjadi akan mati tanaman tersebut. Manusia hanya bisa merawatnya, tetapi proses yang membuat tanaman itu menjadi tumbuh lebat dan berbuah, kita nggak ada yang tahu. Bahkan Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus 3:6 berkata, Aku menanamnya, Apolos menyiram, tetapi Elohimlah yang
menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam dan bukan pula yang menyiram, melainkan Elohim yang menumbuhkan. Wah, ini luar biasa sekali. Manusia menanam, ada dari kita yang lain yang menyiram, tetapi yang paling penting, yang menumbuhkan tanaman. Percuma saudara kita mau siram, mau tanam benih sebagus apapun, kalau nggak tumbuh, ya percuma. Nggak ada hasil yang akan bisa kita nikmati. Dan yang terbaik manusia itu bisa lakukan. Pilih benih yang baik, kasih nutrisi yang terbaik. Tetapi yang lebih penting dari itu, Tuhanlah yang memberikan hasil dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berusaha, kita boleh berupaya. Tetapi terlebih dari semua itu, yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil. Maka itu yang paling utama, bukan usaha kita, bukan hebat kita, melainkan Elohim yang berkarya secara dahsyat dan hebat di dalam kehidupan kita. Itu kalau kebun anggur, berbeda dengan kebun zaitun. Ya. Kalau kebun anggur itu adalah spiritual labor, pekerjaan tangan Tuhan yang hebat. Ya. Kalau kebun zaitun ini adalah satu tanaman yang saya boleh katakan dahsyat sekali. Kenapa? Karena zaman dahulu tanaman zaitun ini menjadi bahan makanan utama untuk menu-menu makanan tertentu, maka dicampur dengan apa yang ada di dalam kandungan tanaman zaitun. Bahkan minyaknya bisa untuk lampu, ya, bisa juga untuk obat, bahkan bisa juga untuk dipakai sebagai minyak urapan. Lain lagi bisa dipakai untuk minyak persembahan korban. Ketika bangsa Israel hendak memberikan persembahan korban, mereka menggunakan minyak dari zaitun. Kayunya bisa dipakai apa? Untuk menjadi sebuah perabotan yang kokoh. Saudara perhatikan, dari satu tanaman ini saja bisa memiliki sebegitu banyak arti, bisa memiliki sebegitu banyak kegunaan. Baru fungsinya saja. Belum lagi tanaman zaitun ini memiliki lambang spiritual. Ya. Saya teringat ketika air bah datang. Ketika itu Nuh di Bahtera sedang diombang-ambingkan oleh arus, tidak tahu arah dan tujuan kemana. Tapi yang terjadi di sana pada suatu waktu, Nuh mengeluarkan burung merpati. Dan ketika burung merpati ini mulai terbang ke sana dan kemari, tiba-tiba merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun. Artinya apa? Ada perdamaian dengan Tuhan. Artinya air bah sudah surut. Artinya masa-masa kegelapan itu sudah selesai. Ada lambang daripada perdamaian. Begitu kaya dan makna arti daripada kebun anggur dan kebun zaitun. Dan yang lebih luar biasa lagi, sana dikatakan di ayat yang tadi bahwa kamu memakan hasil kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Wah, ini luar biasa sekali. Ini loh pilihannya Tuhan untuk setiap saudara. Dia membuat kita, menyediakan kebutuhan kita sedemikian rupa. Bahkan yang kita tidak tanam pun Tuhan mampu menyatakan bagi setiap saudara. Saya ingat satu ayat yang berkata begini, burung di udara dipelihara, bunga di ladang diberikan jubah. Bahkan ada satu orang yang berkata bahwa jubah daripada bunga di ladang itu lebih indah daripada jubahnya Salomo. Masakah hari-hari ini Tuhan mau membiarkan saudara dan saya terlantar? Kalau burung di udara dipelihara, bunga di ladang diberikan jubah yang begitu indah, masakah kita hari ini dibiarkan terlantar? Sedangkan ayat tadi berkata demikian, itu adalah pilihan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan untuk saudara itu sebegitu luar biasa. Sekarang kita sudah tahu pilihan Tuhan, bahwa Dia selalu memilih untuk membuat kita ini dicukupkan, dipenuhi, bahkan memiliki hidup lebih daripada berkelimpahan. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa pilihan hidup saudara? Kalau tadi kita belajar pilihan hidup Tuhan untuk memberkati kita, sekarang apa pilihan hidup saudara? Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara pilih hari-hari ini? Yuk kita baca di ayat berikutnya.
Ya, Yohanes 24 ayat 15. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada Yahweh, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Kembali lagi saya mau berkata kepada saudara bahwa hidup itu adalah pilihan. Maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa saudara mau beribadah. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kita berkata bahwa oh aku ini beribadah kepada Yahweh atau Yeshua atau Yesus. Apa sih arti nama Yahweh itu? Kalau di bahasa asli kata Yeshua artinya adalah Yahweh, Shua-nya itu adalah save. Jadi Yeshua, kata Yeshua itu adalah diterjemahkan dengan Yahweh save. Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Nah, saya mau saudara paham dulu Tuhan kita. Ini Tuhan siapa yang kita sembah? Bukan Allah. Allah tidak diperanakkan. Berbeda dengan Yesus yang datang. Dia lahir dari surga. Jangan berkata aku ini beribadah kepada Yahweh, tetapi kemudian tindakan kita sedang mentuhankan yang lain. Siapa yang kita tuhankan hari-hari ini? Kepada siapa hari-hari ini kita itu beribadah? Apakah kita beribadah kepada hobi? Ataukah kita beribadah kepada ketenaran, pencapaian kita? Atau kita sedang beribadah kepada Yahweh? Ayat tadi berkata, pilihlah bagimu. Tetapi bagiku, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh. Terkadang pilihan tidak hanya ditentukan dari apa yang kita ucapkan, saudara. Tapi pilihan itu terjadi dari apa yang kita lakukan. Siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Begitu kita buka mata di pagi hari, apa yang saudara cari? Apa yang saudara, what can you live without? Saudara nggak bisa hidup tanpa apa? Ya. Saudara ini hari-hari ini tuh tidak bisa hidup tanpa apa? Apakah kita nggak bisa hidup kepada pekerjaan kita karena pekerjaan itu sudah melekat menjadi bagian hidup kita? Atau apapun apa yang menjadi prioritas saudara hari-hari ini? Saya mau bagikan satu ayat yang bagus berkata di Keluaran 33 ayat 15. Ia berkata kepadanya, jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, janganlah engkau membiarkan kami pergi dari sini. Saya berdoa saudara, ketika saudara buka mata, biarlah saudara berkata, kalau bukan hadiratmu Tuhan, jangan engkau biarkan kami pergi melangkah hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi prioritas utama. Seperti ayat tadi berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Mulai dari buka mata, sudah langsung melekat dengan Tuhan. Di tengah hari sudah langsung melekat dengan Tuhan. Kami di pagi hari di channel YHS Media ada doa pagi kita. Di siang hari ada doa siang kita. Dan bahkan di malam hari di channel Pastor Yusak Hadisi Swantoro ada 7 menit jelang tidur. Kenapa kok gereja YHS begitu semangat sekali untuk membuat tayangan-tayangan seperti itu? Karena jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, janganlah engkau membiarkan kami pergi dari sini. Hari-hari ini kita tidak bisa melangkah sendiri. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dunia yang serba tidak menentu, keadaan yang serba tidak pasti. Biarlah saudara melangkah dengan Tuhan yang mampu menciptakan dunia ini. Dan semuanya Tuhan ciptakan adalah baik. Saya yakin dan percaya hidup kita pun di dalam tuntunan Tuhan,
Dia nyatakan menjadi baik, sangat baik, teramat baik. Saudara percaya? Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus secara virtual. Saya rindu untuk mendoakan saudara pada kesempatan kali ini. Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan anugerah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa hidup kami adalah sebuah pilihan. Biarlah kami memilih untuk menyembah, meninggikan Engkau, memuji Yahweh di tempat yang maha tinggi. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk siapapun yang sedang alami sakit penyakit. Apapun penyakit yang sedang dideritanya, kami percaya kesembuhan itu menjadi bagian hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami dipulihkan, setiap kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, keajaiban Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya keluarga kami dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita, ada kebahagiaan yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kebenaran janji firman Tuhan pasti digenapi terjadi. Hidup kami dipenuhi dengan buah-buah sukacita, dipenuhi dengan kemakmuran yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.